Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita ingin menjawab video berikutnya ya. Sebenarnya banyak sekali video tanpa ragi ini. Insyaallah akan kita jawab semua ya, akan kita counter hal-hal yang bernada ya atau seolah beliau ini menunjukkan kebencian beliau begitu dalam ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islamnya. Dari bagaimana narasi-narasi yang dia bangun ya, maka di sini kita ingin menjawab. Ini ada video beliau ya yang dia buat dengan judulnya Tanpa Ragi Mendapatkan Hidayah Mu'alaf Channel. Sungguhan ya, bukan clickbait ya. Oke, kita tonton aja videonya dahulu, nanti langsung kita komentari ya. Nah, karena namanya panjang banget, jadi saya singkat jadi HMC aja ya. Halo HMC, terima kasih sudah hadir di channel Tanpa Ragi. Silakan HMC menjelaskan hidayah mualafnya, kenapa HMC masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas tentang hal-hal yang menjadi dasar kenapa saya menjadi percaya dengan yang namanya Islam. Dan bagi non-muslim yang menonton, semoga engkau mendapatkan hidayah juga, dan dari video ini bisa membantu Anda untuk mengetahui tentang Islam yang sebenarnya itu seperti apa. Oke, silakan. If you work in a team, you've got to try Monday.com. Go to Monday.com and manage all your team's work on a powerful platform. Orang-orang non-muslim selalu mempertanyakan sosok dari baginda Rasul Nabi Muhammad. Mereka menganggap Nabi Muhammad itu hanya sekedar manusia yang pintar, yang jago politik, jago militer, yang menipu bangsa-bangsa dan orang-orang Arab untuk bisa menjadi bawahannya dan mencari kepuasannya sendiri. Itulah persepsi yang timbul bagi orang non-muslim. Mereka selalu menganggap Nabi Muhammad ini sosok kontroversi. Ya, istrinya kenapa lebih banyak? Terus banyak hal yang mereka gunakan untuk menyerang sosok Nabi Muhammad. Seperti yang dilakukan oleh Christian Prince dengan channel YouTube-nya, selalu menyerang sosok baginda Rasul dalam setiap acaranya. Sebenarnya bagi orang non-muslim, kalau memang mereka mau pelajari tentang Islam yang sebenarnya, banyak yang bisa kita temukan, banyak teladan yang bisa kita dapat dari baginda Rasul. Jadi coba kita bahas dulu kira-kira itu apa yang menjadi masalah bagi non-muslim. Kalau kita bicara baginda Rasul itu tujuannya untuk diri sendiri, itu. Oke, begini Bung. Ini masalah persepsi. Bung HMC tidak melihat Muhammad mempunyai tujuan untuk diri sendiri, bukan berarti Muhammad tidak punya tujuan untuk diri sendiri. Itu cuma berarti Bung HMC yang tidak bisa melihatnya. Seperti yang contoh Bung HMC katakan barusan. Menurut Bung HMC, Christian Prince menyerang sosok Nabi Muhammad. Tapi menurut saya sih nggak begitu. Menurut saya, Christian Prince cuma memberikan informasi tentang Muhammad berdasarkan hadits yang biasanya disembunyikan oleh para ustadz. Selain itu, dia cuma menyampaikan pertanyaan yang seharusnya dipertanyakan tentang Muhammad doang kok. Kalau mengatakan Christian Prince menyerang Muhammad, menyerangnya di mana? Sama seperti pertanyaan kamu kan? Kalau Muhammad tujuannya untuk diri sendiri, tujuannya di mana? Saya tidak melihat Christian Prince menyerang Muhammad, bukan berarti Christian Prince tidak menyerang Muhammad kan? Sama seperti kamu tidak melihat Muhammad tujuannya untuk diri sendiri, bukan berarti Muhammad tidak punya tujuan untuk diri sendiri. Itu hanya berarti kamu yang tidak bisa melihatnya, sedangkan orang lain bisa melihatnya. Oke? Silakan lanjut. Padahal kalau kita
Oke, kita pause dulu ya, kita jawab ya. Kalau kita melihat video-video daripada Christian Friends ya, video-video beliau hampir setiap video beliau ya, beliau bukannya mencerahkan umatnya. Seandainya dia mungkin untuk kebaikan umatnya, di mana dia adalah dari Kristen ya, bagaimana dia untuk mengajarkan hal-hal yang baik ya, ajaran agamanya dengan benar ya. Beliau hampir setiap videonya adalah mencari-cari kesalahan di dalam Islam ya, mencari-cari hal yang kesalahan ya. Begitu berusahanya beliau ya, mencari-cari terus di dalam Al-Quran, hadis ya, untuk mencari kejelekan-kejelekan di dalam Islam. Walaupun insya Allah semuanya yang beliau utarakan dari hal-hal yang jelek di dalam Islam itu, umat Islam bisa menjawabnya ya. Terutama beliau suka mencari atau menjelek-jelekkan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Bagaimana beliau menganggap Rasulullah ini adalah seorang penyakit epilepsi ya. Kemudian hal-hal yang beliau simpulkan sendiri dari apa yang disirahkan dari sirah Nabawiyah, sirah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan bahwa umat Islam ini adalah ajaran paganisme, menyembah batu. Kemudian Rasulullah adalah seorang pedofil. Kemudian dan banyak lagi penghinaan-penghinaan beliau. Sebenarnya kalau beliau adalah orang yang baik di dalam beragama, alangkah baiknya beliau mencerahkan umatnya dengan mengajarkan kebaikan ya, atau mengajarkan bagaimana umatnya ini berlaku suka menolong ya, membantu, memiliki kebaikan ya, dibandingkan beliau hanya untuk mencari-cari kesalahan. Oke, kita lanjut lagi. Baginda Rasul itu sebelum jadi nabi, beliau itu orang terkaya di Mekah, karena istrinya Khadijah itu kita tahu bersama merupakan pengusaha yang paling sukses di kota Mekah, salah satu yang paling sukses lah, kurang lebih kalau dibilang sekarang tuh ya konglomeratnya lah. Hidup beliau saat itu sudah lebih-lebih, jadi ngapain lagi lah pergi jadi nabi kalau memang bukan panggilan dari Allah. Logikanya kan di situ. Malah saat jadi nabi, hidup beliau malah jadi susah. Karena banyak yang jadi Islam tuh malah budak-budak, orang-orang susah yang harus ditolong oleh nabi. Nabi harus capek-capek nolong mereka, malah nabi pun ikut diserang. Islam pun waktu itu didakwah dengan sembunyi-sembunyi sampai tahun ke-6 saat Umar bin Khattab masuk jadi Islam. Dari situ baru berani terang-terangan disebarkan dakwah. Bayangkan aja lah, selama 6 tahun tuh Nabi harus hidup susah untuk sesuatu yang gak pasti. Jadi kalau memang Nabi itu niatnya membohongi, ngapain dia susah-susah sampai 6 tahun? Setahun aja pasti kita udah gak tahan. Ya, kalau kayak kalian lah mencoba menipu, udah setahun nih gak berhasil, pasti nyerah kan, ngapain dipaksain. Tapi karena ini memang dari Allah, jalannya dari Allah, ya baginda Nabi tetap lanjut dengan dakwanya. Pada tahun ke-6 Umar bin Khattab masuk ke Islam, barulah secara terang-terangan mereka berani berdakwah. Tapi itu pun tetap dibully, sampai Nabi harus menyuruh orang-orang muslim hijrah dari kota Mekah. Karena memang saat itu pembuliannya itu, penindasannya itu udah luar biasa kan. Jadi umat muslim pindahlah dari Mekah ke Abyssinia. Waktu itu baginda Rasul tetap tinggal di Mekah, tapi kan hidupnya juga jadi susah karena berdakwah. Kenapa dia harus berdakwah sedangkan sebelumnya hidupnya enak-enak saja kok? Setelah baginda Rasul berhasil menyatukan seluruh wilayah Arab, seluruh suku-suku Badui, suku-suku Arab itu menjadi satu kekuatan, alias mereka semua itu udah jadi muslim. Artinya baginda Rasul itu satu posisinya sebagai pemimpin, itu setara dengan raja. Raja-raja yang di Eropa itu hidupnya senang-senang. Ya, mereka punya pelayan, punya istana rumahnya, ya mau ngapa-ngapain gampang.
Rasul ngapain? Tetap kerja, ya, tetap berdakwah, tetap melakukan aktivitasnya. Rumahnya juga masih sangat kecil, sampai Umar bin Khattab datang nangis kan. Umar bin Khattab berkata bahwa Anda seorang nabi, sedangkan raja dan kaisar Romawi aja itu tinggalnya dan tidurnya itu di kasur emas. Masa Anda seorang nabi bisa tidur seperti ini? Yang dijawab oleh Rasulullah, wahai Umar, kenapa kamu harus komplain dengan hal tersebut? Biarkanlah mereka mendapatkan dunia saja, sedangkan kita mendapatkan akhirat. Kurang lebih seperti itu seingat saya yang diucapkan oleh baginda Rasul saat itu. Itu menunjukkan apa? Baginda Rasul tidak membutuhkan duniawi itu, tidak membutuhkan kekayaan, kemasyhuran di dunia. Yang beliau butuhkan hanya apa? Keridhaan dari Allah, tempat di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah muda, perkenalkan saya Isma. Di sini saya Oke, kalau yang kamu katakan itu benar, kalau Muhammad adalah konglomerat di Mekah, itu tidak berarti dia tidak mendapatkan keuntungan jika dia menjadi pemimpin agama dan politik. Hal yang kamu katakan itu bukan hal yang aneh kok. Banyak tuh orang kaya yang masuk politik, entah tujuannya untuk idealisme atau untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi dengan menjadi pemimpin politik. Justru hanya orang-orang kaya lah yang haus kekuasaan dan punya ambisi untuk menjadi raja. Orang-orang miskin tidak punya ambisi untuk menguasai dunia. Boro-boro mikirin menguasai dunia, mikirin makan aja susah. Pertanyaan kamu itu bisa ditanyakan mengenai siapapun. Untuk apa Jokowi, Prabowo, Ahok, Sandiaga Uno, Fadlizon, Anies Baswedan, Rizik Syihab, dan lain-lainnya bersusah-susah masuk politik? Mereka dibully, dihina, dihujat, dan lain-lainnya karena masuk politik. Padahal sebelum masuk politik hidup mereka enak. Apakah berarti mereka semua menjalankan perintah Tuhan? Apakah mereka semua yang masuk politik begitu mulia dan tidak punya kepentingan? Banyak tuh yang rela nyogok sana nyogok sini, nyogok rakyat, buang-buang harta ketika pemilu supaya mendapatkan kekuasaan politik. Banyak juga tuh yang jadi bangkrut dan hidup susah karena berusaha masuk politik tapi gagal. Buat apa mereka buang harta supaya bisa masuk politik? Padahal sebelumnya mereka kaya dan hidup enak. Mereka yang sangat mulia dan tidak punya kepentingan? Atau kamu yang sangat buta dan bodoh? Jadi, jika memang Muhammad sebelumnya adalah orang kaya, itu tidak membuktikan bahwa dia tidak punya kepentingan pribadi. Justru itu malah menunjukkan bahwa dia sangat berpotensi punya ambisi dan haus kekuasaan. Apalagi kamu berkata bahwa Umar bin Khattab berkata kepada Muhammad bahwa raja di Romawi hidupnya di kasur emas, sedangkan kamu, Nabi, hidupnya seperti ini. Perkataan seperti itu sangat bisa membuat orang terprovokasi, merasa iri hati, dan terhina. Jadi apa yang kamu sampaikan justru menunjukkan kemungkinan motivasi kenapa Muhammad begitu bersemangat ingin menyerang Romawi. Oke, silakan lanjutkan hidayah mualafnya. Terus Kita- yang sering ditanyakan Kita jeda dulu. Sebenarnya jawaban dari Hidayah Mu'alaf ini bagus sekali ya, bagus sekali jawabannya. Dan si Tamparag ini tidak bisa mengambil ya apa yang dia jawab ini ya, dia hanya menjawab sebagian. Jawabnya sangat menyeluruh sebenarnya ya, kalau dalam istilah Arab aglab ya, menyeluruh ya. Jadi penilaian dia ya sangat sepihak daripada Tamparagi. Dia menganalogikan dengan seorang politik ya. Kita lihat ya, seorang politis yang dia bilang ya, ini sebenarnya tidak cocok untuk menggambarkan atau menjawab dari jawaban Hidayah Mu'alaf ini ya. Kenapa? Karena kalau dia politisi ya, dia susah-susah ya begitu berkorban itu sebelum jadi ya, setelah jadi dia bahkan bisa 2 kali lipat kebahagiaannya ya. Yang dahulunya mungkin punya mobil 2, ini udah bisa 10 ya. Hartanya yang awalnya hanya 100 miliar bisa menjadi 500 miliar setelah jadi ya.
Jadi jawaban dari Hidayah Mu'alaf ini bagus sekali. Bandingkan dengan Rasulullah. Rasulullah dia adalah susah sebelum dia kalau kita ngambil analogi seperti politis saja lah ya. Yang kita misalkan seperti politis ya, bukan nabi gitu. Sebelum berhasil di dalam dakwahnya, Rasulullah susah. Tetapi setelah itu kan dia berhasil dalam dakwahnya ya. Bahkan Makkah bisa ditaklukkan ya, penaklukan kota Makkah. Bahkan Romawi dan Parsi itu bisa ditaklukkan ya. Tetapi ketika dia sudah di dalam masa kekuasaannya, dia sudah menguasai semua, seharusnya dia hidupnya akan bahagia, beliau berlimpah-limpah. Tetapi bahkan hidup Rasulullah itu sangat miskin, sederhana ya. Bahkan Rasulullah dalam hadisnya kata, Allahumma ja'alna miskinan, ya Allah jadikan aku dari golong-golong orang miskin. Karena kalau kita jadi orang kaya ini ya, hisab kita ini begitu banyak, sama seperti kayak mengaudit harta kita. Kalau yang banyak dengan sedikit kan, yang banyak ini akan lebih lama ya. Makanya Rasulullah dalam hadisnya selalu berdoa, Allahumma ja'alna miskinan, ya Allah jadikanlah kami menjadi orang-orang miskin. Kenapa? Kalau miskin ini hartanya nggak banyak, jadi auditnya nanti dihisab di hari hisab Allah Subhanahu Wa Taala nggak banyak ya. Dan kita melihatnya bagaimana Rasulullah setelah berhasil di dalam dakwahnya ya, beliau itu rumahnya dari pelepah kurma ya. Kalau kita bisa melihat, bisa kita googling bagaimana rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, itu adalah dari pelepah kurma yang ukurannya hanya seperti kayak kamar ya, 4x5 itu di sebelah Masjid Nabawi ya, dimana rumah beliau itu istri-istrinya itu seperti rumahnya bedeng. Ini istri yang ini adalah rumah Aisyah, ini Ummu Salamah ya. Dan itu rumahnya hanya seperti bedeng dan itu terbuat dari pelepah-pelepah kurma. Bahkan Rasulullah ketika dikunjungi itu oleh Umar, seperti yang tadi dikatakan oleh Hidayah Mu'alaf ya. Itu Umar ketika mengunjungi Rasulullah itu bangkit dari tidurnya, maka membirat daripada bekas-bekas pelepah kurma itu di badannya, hingga Umar menangis ya. Dia jawab seperti yang dijawabkan Hidayah Mu'alaf ini. Jadi artinya Rasulullah sangat-sangat bisa terlihat tidak ada motivasi keduniaan dia sedikit pun ya, sedikit pun daripada dia ingin mengambil keuntungan dunia. Tetapi beliau hanya melakukan semua ini karena mengemban ya, adalah ada yang dia emban, yang diembankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bahkan ketika beliau wafatnya aja, beliau tuh begitu memikirkan umat ini, bagaimana supaya umat ini selamat semua, selamat masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala dan dijauhkan dari nerakanya Allah. Beliau tuh meninggalnya mengucapkan ummati, umatku. Beliau begitu memikirkan kita, memikirkan umatnya supaya selamat dari mahkamahnya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan beliau di dalam perjalanan hidupnya hanya bagaimana beliau berkorban ya, totalitas, bukan hanya sebelum jadi, setelah dia berhasil pun di dalam dakwahnya. Beliau bahkan kalau ada satu butir kurma ya di rumahnya ya, atau di kamarnya, itu beliau risau karena beliau ingin langsung dibagikan. Ketika cucunya Hasan pernah memungut satu kurma yang terletak di atas meja dari Rasulullah langsung mengambilnya. Rasulullah katakan bahwa kita diharamkan menerima sedekah ya. Kita diharamkan menerima sedekah. Dia langsung memerintahkan Zaid bin Harithah untuk membagikan
kepada umat. Jadi beliau sama sekali tidak mengambil keuntungan dari dakwah beliau. Beliau hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan semata-mata berpikir menyelamatkan umat ini. Oke, kita lanjut. Itu masalah istri dari baginda Rasul yang lebih dari 4. Sebenarnya harus dilihat tujuan dari pernikahan tersebut. Bukan kenapa beliau menikah dengan begitu banyak orang. Saat itu, derajat perempuan tuh memang statusnya itu beda dengan sekarang. Dulu tuh perempuan tuh kalau jalan sendiri atau statusnya itu janda, itu biasa sangat sering diganggu, sering dihina, sering diolok-olok. Jadi mereka butuh murid untuk menjaganya. Baginda Rasul karena tergerak rasa kasihan kepada janda-janda bekas sahabatnya itu, beliau nikah dengan mereka. Jadi tujuannya itu bukan seperti yang dibilang oleh orang-orang non-muslim, bahwa tujuannya itu lebih ke arah nafsu. Ya, kalau memang tujuannya ke arah nafsu, ngapain dinikahi? Mending cari budak-budak aja, budak-budak yang masih muda, masih perawan, ya, yang masih kecil. Kalau niatnya memang itu, karena status zaman dulu itu, budak itu boleh kalian perbuat sesuka hati kalian. Harus diingat itu. Budak itu terserah kalian mau ngapa-ngapain, tidak perlu kalian nikahi. Sedangkan baginda Rasul ngapain? Nikahi. Ya, kalau memang niatnya seks saja, ngapain dinikahi? Cari budak aja kok susah gitu. Kan logikanya di situ saja. Harganya cuma 40 ribuan. Ya, di marketplace jualnya berapa? 150 ribu ke atas. Oke, begini Bung. Yang pertama, zaman sekarang masih banyak pelacur yang tinggal bayar selesai, tidak perlu dinikahin. Ngapain orang-orang punya istri? Cari pelacur aja kok susah begitu. Kan logikanya kamu yang cuma sampai di situ aja. Orang punya istri memang bukan tujuannya hanya seks, tetapi bukan berarti tidak ada tujuan seks di dalam perkawinan. Begitu juga Muhammad menikah dengan janda-janda. Mungkin tujuannya bukan hanya seks, tetapi bukan berarti tidak ada tujuan seks sama sekali. Semua janda-janda itu digauli kan? Nah, apa aja tujuan Muhammad menikah dengan janda-janda selain seks? Silakan kamu pikirkan sendiri ya. Selain itu, ada orang-orang tertentu yang memang lebih suka janda daripada perawan dengan berbagai alasan. Kenapa mereka lebih suka janda daripada perawan? Silakan tanyakan kepada mereka yang menikah dengan janda ya. Dan coba kamu pikirkan sekali lagi. Kamu yakin Muhammad menikah dengan bekas bini anak angkatnya sendiri karena bekas bini anak angkatnya itu butuh muhrim? Apakah anak angkat Muhammad yang bernama Zaid itu begitu tidak mampunya menjadi muhrim sehingga harus menceraikan istrinya supaya istrinya menikah dengan Muhammad? Apakah Muhammad harus menikahi Zainab untuk menjaganya? Padahal Zainab adalah istri anak angkatnya sendiri. Apakah yang akan kamu katakan jika ada seorang laki-laki yang membuat pasangan kamu meninggalkan kamu? Apakah kamu akan berkata bahwa orang itu adalah nabi? Atau kamu akan berkata bahwa orang itu mendapatkan perintah dari Allah? Atau kamu akan berkata bahwa orang itu adalah bajingan? Tadi, kamu berkata tentang teladan baginda Rasul kan? Apakah kamu mengikuti teladan menikahi istri orang lain untuk menjaganya? Kalau kamu beralasan budaya membuli janda pada zaman itu, bukankah kamu percaya bahwa Muhammad adalah nabi yang mampu membawa perubahan budaya? Kenapa Allahmu tidak menurunkan wahyu untuk menghentikan budaya bully janda pada zaman itu? Kan Allahmu tinggal menurunkan ayat, jangan membuli janda. Selesai kan? Lagian, pada zaman itu, mengawini bekas istri anak angkat sendiri adalah perbuatan tercela. Allah malah menurunkan ayat yang mengatakan bahwa pernikahan Muhammad dengan bekas istri anak angkatnya itu adalah teladan. Kalau kamu setuju bahwa pernikahan Muhammad dengan Zainab adalah teladan, kapan kamu akan mengikuti teladan itu? Kapan kamu akan membuat orang lain bercerai dan kawinin jandanya? Kalau kamu tidak setuju bahwa pernikahan Muhammad dengan Zainab adalah teladan, kalau kamu tidak mau membuat orang lain bercerai dan kawinin jandanya,
Kenapa kamu masih berkata bahwa Muhammad adalah teladan? Ya sudah, silakan lanjut. Kenapa kamu menganggap Muhammad adalah nabi? Kak, HP-nya mana? Ada di meja. Gak ada. Ya, HP-nya ini. Sebenarnya banyak ciri-ciri. Oke, kita jawab ya. Mungkin kalau jawaban yang secara umum ya, misalnya seperti jawaban Hidayah Mu'alaf ini ya, itu sebenarnya sudah bagus sekali jawabannya. Itu jawabannya mungkin sudah sangat biasa ya. Kita sekarang objektif aja di dalam menilai. Sekarang dia mau menggambarkan siapa yang dia nikahi. Kita kaji satu-satu. Contoh, dia menikahi siapa? Menikahi Aisyah ya. Aisyah radhiyallahu an ya, langsung kita ceritakan semua kronologisnya sehingga spesifik ya. Aisyah adalah anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bagaimana ingin menguatkan lagi di dalam perikatan sahabat ini sehingga menjadi perikatan persaudaraan, perikatan darah ya, perikatan saudara. Itu Rasulullah ya, beliau suka anaknya dia nikahkan kepada sahabat-sahabatnya. Sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ingin menikahi Fatimah. Anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah ingin menikahi Fatimah kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Karena Fatimah sudah ada calonnya ya. Maka Abu Bakar, wujud beliau ingin berikatan persaudaraan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia nikahi anaknya ya, dia nikahi anaknya Aisyah radhiyallahu an. Nah, jadi Aisyah pada saat itu umurnya masih 6 tahun ya. Tetapi supaya dia cepat dinikahi oleh Rasulullah, maka dinikahi dahulu, tetapi bersatu dengan Rasulullah ketika Aisyah sudah baligh ya. Jadi baligh perempuan itu di rata-rata ya, baligh perempuan itu usia 9 tahun ya. Jadi kalau sudah baligh ya, kalau artinya dia sudah menstruasi, berapapun umurnya, artinya dia sudah bisa digauli karena dia sudah menstruasi, artinya dia sudah dewasa, sudah baligh, bahkan dia sudah diwajibkan untuk beribadah. Kalau dia meninggalkan ibadah, dia berdosa karena dia sudah dianggap dewasa. Jadi nggak ada masalah. Aisyah itu dicampuri Rasulullah ketika beliau sudah mens, artinya dia sudah baligh, sudah dewasa ya, sudah baligh dia ya. Baligh perempuan itu memang lebih muda ya, umur 9 tahun dia sudah menstruasi ya. Memang beda kalau orang Indonesia ini karena dia badannya lebih kecil-kecil ya, dia biasanya agak lebih lama ya, umur 10, 11 atau 12 tahun dia menstruasi perempuan. Tapi kalau orang Arab ini lebih cepat ya, karena orang Arab ini lebih cepat dewasanya ya. Wanita itu umur 9 tahun sudah menstruasi, jadi nggak ada yang masalah ya mencampuri yang sudah menstruasi. Yang masalah itu belum menstruasi itu dicampuri, artinya itu masih anak-anak. Sementara Aisyah sudah dikatakan dewasa karena dia sudah baligh dia ya. Kalau dia meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah, dia berdosa karena dia sudah dianggap dewasa ya. Kemudian menikahi siapa lagi? Saudah ini janda sahabat ya, di mana sahabatnya meninggal ketika perang, dan Saudah ini usianya sudah lanjut, sudah 60 tahun ya, sudah nenek-nenek. Jadi bagaimana menikahi nenek-nenek, apa enaknya?
ya sudah nenek-nenek. Ini kadang-kadang terjadi ambigu jawabannya. Dia bilang suka janda, tetapi dia juga menjelekkan Rasulullah pedofil. Jadi dia campur pedofil, suka janda ya. Jadi kebiasaannya secara psikologis ya, karena saya juga orang bidang saya psikologi, itu kalau dia ketentuannya terhadap orientasinya seperti itu dia hanya seperti itu ya, tidak ke yang lain ya. Sama seperti orang yang LGBT, dia orientasinya LGBT walaupun ada yang dia bisa bisek ya. Begitu juga kalau seorang yang orientasinya mungkin dia senang dengan janda, dia nggak tertarik dengan anak-anak ya. Jadi ini jawaban-jawaban yang memang sengaja hanya untuk melecehkan ya. Kemudian contoh mau menikahi siapa lagi? Contoh menikahi Zainab tadi ya, Zainab binti Jahsy, istri anak angkatnya. Jadi seperti ini, Zainab binti Jahsy adalah lahir dari kalangan orang kaya dan ternama ya. Sementara Zaid bin Haritha, anak angkat Rasulullah SAW, adalah seorang hamba sahaya yang Rasulullah merdekakan ya. Jadi Rasulullah merdekakan. Jadi dia sebelumnya adalah seorang hamba sahaya. Maka di dalam perjalanan rumah tangga mereka, Zainab ini terkesan sering merendahkan suaminya ya. Inilah makanya ini pelajaran juga bagi kita bahwa bagaimana dalam kitab-kitab fikih juga diajarkan kita menikah itu sekupu ya. Karena kalau dia terjadi ketimpangan ini di dalam perjalanan pernikahan sering terjadi hal yang merugikan ya. Contoh dari hal yang terjadi di antara Zainab binti Jahsy dengan Zaid bin Haritha, anak angkat Rasulullah. Zaid bin Haritha yang sebelumnya seorang hamba sahaya, kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah SAW, dia adalah sebagai kepala rumah tangga. Beliau merasa ya Zainab ini dia sepele ya, dia seperti membangga-banggakan kehormatan keluarganya ya. Jadi Zaid ini merasa tertekan di dalam menjalani rumah tangganya. Zaid sering mengadu kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah menasihati. Bagaimana Rasulullah menasihati beliau untuk bersabar ya. Kemudian beliau juga menasihati Zainab binti Jahsy bahwa beliau tidak boleh bersikap seperti itu ya. Seorang istri yang baik itu harus wajib tunduk dan patuh pada suaminya. Bahkan kalau dia di antara suami dengan orang tuanya ya, dia harus lebih patuh kepada suaminya walaupun dia dilahirkan dari orang tuanya. Itulah kedudukan perempuan. Tetapi karena ketidakcocokan ini terus berlanjut ya, akhirnya mereka bercerai ya. Maka setelah bercerai dari Zainab binti Jahsy, Rasulullah ini diperintah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menikahi bekas istri dari Zaid bin Haritha ya. Jadi artinya pernikahan Rasulullah dengan bekas istri dari Zaid bin Haritha ini memang perintah Allah Subhanahu wa taala langsung. Falamma qada Zaid, itu dalam Al-Qur'an ya, falamma qada Zaidum minha wa taran zawwajnakaha likai la yakuna ya lil mu'minina ala haraj ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk menikahi Zainab binti Jahsy ya. Rasulullah merasa berat karena Zainab binti Jahsy adalah bekas istri anak angkatnya ya. Sedangkan yang lurus-lurus saja ini selalu dianggap bengkok oleh orang-orang di luar Islam ya. Selain orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi ya, itu sengaja mencari untuk melecehkan Rasulullah. Maka Rasulullah merasa berat melakukan hal ini. Tapi Allah perintahkan. Mengapa Allah perintahkan
Rasulullah untuk menikahi daripada Zainab binti Jahsy karena ingin meluruskan suatu tradisi yang bertentangan dengan Islam pada masa itu. Tradisi ya daerah setempat ya, tradisi kafir Quraisy pada masa itu ya, atau tradisi daerah setempat itu menganggap bahwa anak angkat itu adalah sama seperti anak kandung. Jadi anak angkat sama seperti anak kandung, sehingga anak angkat ya juga mewarisi. Jadi dia juga bisa mendapatkan waris dari orang tua angkatnya. Padahal anak angkatnya adalah orang lain ya yang diangkat, yang tidak ada kaitan darah dengan orang tuanya ya, tidak ada kaitan darah. Makanya anak angkat ini hukumnya tidak mewarisi. Dia tidak ada mewarisi di dalam hukum Islam karena dia memang tidak ada kaitan darah dengan orang tuanya ya. Maka dengan menikahi Zainab ini ingin meluruskan anggapan bahwa anak angkat itu bukanlah sama seperti anak kandung ya. Dia itu tidak sama. Bahkan janda dari anak angkat itu bisa dinikahi orang tua angkatnya karena memang tidak ada hubungan antara orang tua dengan anak ya. Karena tidak ada hubungan ya. Jadi anak angkat juga tidak mewarisi. Jadi hukum inilah yang ingin meluruskan ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk meluruskan ya, meluruskan. Jadi semua yang dilakukan Rasulullah itu ada maksudnya. Lalu menikahi siapa lagi? Saya satu-satu siapa aja ya. Siapa ini? Contoh Safiyah seorang dari Bani Israel ya. Jadi sebagian Safiyah dan yang lain-lainnya, ada Juwairiyah juga, itu hampir mirip. Mereka ini adalah orang yang dikalahkan di dalam perang. Maka orang yang dikalahkan di dalam perang ini itu hartanya menjadi harta rampasan. Kemudian orangnya menjadi milik ya, menjadi hamba saya ya, menjadi hamba saya, kita yang menang di dalam perang ya. Maka ketika Safiyah ya, yang dia secara kedudukan tinggi ya, dia adalah kepala sukunya dari Bani Quraiza ya. Bani Quraiza ini orang Bani Israel, dia tinggi. Maka Rasulullah menikahi Bani Quraiza bahwa beliau sekalipun orang di luar Islam ya, Rasulullah itu tidak mau menghinakan, melecehkan dan merendahkan. Dia tetap mendudukkan kepalanya itu selalu tegak ya. Jadi orang tua dari Safiyah ini merasa leceh kalau anaknya kemudian menjadi hamba saya dan dimiliki orang. Maka Rasulullah ingin meninggikan derajatnya. Dia bukan diambil untuk jadi hamba saya, dia nikahi ya. Jadi dia nikahi. Jadi bahkan orang tuanya pun walaupun dia tidak Islam, dia merasa bangga, merasa senang. Jadi Rasulullah ingin menyenangkan semua orang, tidak mau menjatuhkan orang, melecehkan orang. Gitu juga di dalam menikah yang lain. Kemudian siapa lagi contohnya? Sebutkan satu. Semuanya punya alasan Rasulullah menikahkan untuk bagaimana dalam tujuan dakwah Islam dan meninggikan derajat orang dan tidak melecehkan atau merendahkan orang. Jadi untuk meninggikan derajat orang ya dalam menikahi. Dan ada juga dia menikahi untuk strategi dakwah ya, bagaimana dia menikahi Maimunah ya, karena tradisi Maimunah yang datang dari Jamum, perbatasan dari Mekah ya, maka orang yang datang untuk menikahi kaum tersebut itu akan menjadi saudara, dan semua kaum itu akan membela kehormatan dan membela totalitas kepada orang yang datang menikahi ada perempuan di situ, karena dia sudah menjadi satu bahagian ya.
Jadi Rasulullah di dalam menikahinya untuk strategi dakwah. Nah, sehingga akhirnya kaum daripada Maimunah ini semuanya masuk Islam. Contoh siapa lagi? Nah, dan Anda bisa baca sendiri alasan-alasan spesifik satu persatu orang-orang yang dinikahi baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lanjut. Rasul pada diri Nabi Muhammad. Yang mungkin di Al-Quran tidak ditulis, tapi di Sunnah itu banyak dijelaskan. Ya, diriwayatkan tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad dengan segala keajaibannya. Dan bagi saya itu satu cerita yang membuat saya tuh memang yakin kalau baginda Rasul itu adalah Nabi yang diutus Allah itu, ya gini. Saat Nabi Muhammad selesai menyatukan seluruh orang Arab, artinya waktu itu jadi satu kerajaan sendiri kan, kekhalifahan. Saat itu harusnya diputuskan sistem pemerintahannya itu seperti apa. Zaman dulu itu ada dua kerajaan yang sangat adidaya, yaitu Sasania di Persia dan Romawi Suci, Tata Romawi Suci. Ya. Dari dua negara yang berhasil ini, seharusnya baginda Rasul waktu itu bukanlah seorang yang sekolah atau kuliah jurusan tata negara, jurusan mengurusi administrasi negara. Teman-temannya juga nggak ada yang gituan, kayak Umar, ya, Utsman, Abu Bakar, nggak ada. Semua apa dari baginda Rasul, yaitu sistem apa? Syariat Islam. Kalau memang itu bukan dari Allah, nggak akan jalan sistem itu, karena itu sistem baru. Ya, mau nerangkan ke orang aja tuh harus susah lagi, harus belajar lagi dari nol. Ya, kenapa nggak niru yang udah ada aja? Karena memang itu sistem yang benar, sistem yang diridhoi oleh Allah. Oke, kamu mempertanyakan kenapa tidak mengikuti sistem yang sudah ada. Kenapa nggak niru aja? Dan hanya karena itu adalah sistem baru. Maka menurut kamu, itu adalah sistem yang benar yang diridhoi oleh Allah. Begini Bu, belajar sejarah. Semua kerajaan yang menaklukkan kerajaan lain pasti menghancurkan sistem yang lama dan membuat sistem yang baru. Apakah penggantian sistem dengan sistem yang baru? Pasti karena diridhoi oleh Allah. Kalau kamu berkata bahwa penggantian sistem pasti karena diridhoi oleh Allah, maka kehancuran sistem kekhalifahan juga karena diridhoi oleh Allah. Dengan standar cara kamu berpikir, sekarang ini kekhalifahan sudah tidak ada karena sistem kekhalifahan tidak benar, karena sudah tidak diridhoi oleh Allah. Paham ya? Nah, jadi kenapa kamu masuk Islam? 2 tahun masa pernikahan, saya mengetahui suami saya memiliki wanita simpanan. Setiap saya menanyakannya, alih-alih meminta maaf. Sebenarnya agama Islam tuh simpel aja. Oke, kita jawab dulu ya tadi ya tentang masalah sistem ya. Jadi jawaban si Tamparagi ini pun sebenarnya nggak nyambung ya. Dia tidak bisa membedakan mana sistem dengan kebijakan ya. Sistem dan kebijakan. Jadi sistem ini dia pembuatannya ini bukan mudah ya. Karena dia hampir seluruh elemen yang dia atur ya. Contoh misalnya dalam sistem perekonomian ya, ada kapitalis misalnya, ada sosialis. Itu bukan sistem yang mudah membuatnya ya. Jadi si Tamparagi ini menjawabnya bahwa raja itu kalau dia ngalahkan dia merusak sistem, bukan ya. Kalaupun memang dia ada mengganti sistem itu sistem yang sudah ada, bukan dia yang buat ya, karena membuat sistem ini orang harus yang pakar ekonomi, bukan orang sembarangan ya. Contohnya seperti sekarang aja, sistem ekonomi itu cuman berapa, ada sistem kapitalis ya, sosialis ya, sistem Islam ya, cuman itu. Artinya sistem ini bukan mudah buatnya ya. Sepanjang perjalanan hidup itu mungkin nggak nyampe 10 sistem ini, mungkin nanti sampai kiamat pun ya. Tetapi elemen-elemen sistem ini itu yang berubah ya, artinya kebijakan. Mungkin kebijakannya seperti ini semua dia ubah kan. Tapi sistem ini bayangkan dari Rasulullah yang dia dari nol
yang bukan dari background ekonomi, bukan pernah kuliah ekonomi, bukan yang dia pernah beliau aja bukan datang dari orang kalangan pendidikan, maka dari mana dia semua pelajaran ini? Ya, mustahil dia bisa mendapatkan ini ya. Kita jangankan sarjana ekonomi, kita seorang doktor di bidang ekonomi aja kita mungkin nggak bisa membuat sistem. Berarti ini bukan dari dia, ini ada yang lebih tinggi dari dia yang tanpa kita ketahui diajarkan. Itulah kenabian ya, kenabian beliau. Oke, kita lanjut. Ya, hubungan kita dengan Allah yang dinomor satukan, dan yang nomor dua hubungan kita sesama manusia. Hubungan dengan Allah jelas, ya, Allah adalah pencipta kita, kita harus tunduk, ya, memuji, menyembah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Sedangkan hubungan dengan sesama manusia itu juga simpel aja. Gimana kalian ingin orang lain perlakukan kalian, perlakukanlah dia seperti kalian perlakukan diri kalian sendiri. Itulah kenapa di Islam tuh penekanannya selalu apa? Bantulah sesama. Ya, bantu sesama. Saat Anda lebih, bantu orang lain. Hidup tuh memang simpel. Karena memang hidup di dunia ini hanya sebagai tempat kita bekerja mencari ladang pahala sebelum kehidupan kita yang kekal. Simple. Nah, ini sangat menarik. Kamu berkata bahwa agama Islam mengajarkan bagaimana kalian ingin orang lain perlakukan kalian, perlakukan dia seperti kalian perlakukan diri kalian sendiri. Pertanyaan saya, di mana ajaran Islam yang mengajarkan hal itu? Karena apa yang kamu kutip adalah kutipan yang buruk atas perkataan Yesus di dalam Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepada kamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, selain Yesus, ada beberapa pemimpin agama lain yang juga mengatakan hal yang senada, tapi tidak persis sama, karena di dalam kalimat yang pasif. Buddha mengatakan di dalam Udana Varga 518, jangan perlakukan orang lain dengan cara-cara yang kamu sendiri menganggap itu menyakitkan. Konfusius mengatakan di dalam Analek 1523, apa yang kita tidak ingin orang lain lakukan kepada kita, jangan lakukan itu kepada orang lain. Hindu mengatakan di dalam Mahabharata 5:15-17, inilah sejumlah tugas. Jangan berbuat kepada orang lain apa yang menyakitkan jika itu dilakukan kepadamu. Nah, sekarang balik ke pertanyaan saya. Di mana Muhammad mengajarkan bagaimana kalian ingin orang lain perlakukan kalian, perlakukan dia seperti kalian perlakukan diri kalian sendiri. Persis seperti yang kamu katakan. Yang ada adalah di dalam hadis Bukhari nomor 13 dan Muslim nomor 45 yang mengatakan seperti ini. Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dalam kurung dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Di situ tertulis saudaranya, bukan orang lain, bukan seperti yang kamu katakan. Sedangkan di dalam Al-Quran, yang seharusnya derajatnya lebih tinggi daripada hadis, mengatakan di dalam surah 9 ayat 29, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, dalam kurung agama Allah. Dalam kurung yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah dalam kurung pajak dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Dan dikatakan di dalam Al-Quran surah 9 ayat 123 seperti ini. Wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang yang bertakwa. Nah, kalau kamu berdalih bahwa ayat ini adalah ayat perang karena diserang duluan, berarti ajaran Islam adalah perlakukan orang lain seperti orang lain perlakukan kalian. Bukan perlakukan orang lain seperti kalian perlakukan diri sendiri seperti yang kamu katakan. Selain itu, saya akan memberikan contoh buktinya bahwa Muhammad sendiri tidak memberikan teladan untuk memperlakukan orang lain seperti dia perlakukan diri sendiri.
Tadi kamu mengakui bahwa Muhammad menikahi janda-janda kan? Menurut Al-Quran surat 33 ayat 53, janda-janda bekas istri Muhammad tidak boleh dinikahin tuh. Muhammad tidak mau bekas istrinya dinikahin orang lain, tetapi dia menikahi bekas istri orang lain. Muhammad tidak mau lelaki lain berbuat kebaikan dengan menjadi muhrim menikahi janda-janda Muhammad. Apakah janda-jandanya dinikahi oleh lelaki lain menyakitkan bagi Muhammad? Saya tidak tahu. Apakah Muhammad memberikan teladan untuk memperlakukan orang lain seperti Muhammad memperlakukan diri sendiri? Kamu pikir sendiri aja ya. Kalau kamu berkata bahwa Muhammad boleh begini, boleh begitu karena dia adalah nabi, sedangkan orang lain tidak boleh, lalu kenapa kamu katakan Muhammad adalah teladan? Kenapa kamu katakan Muhammad mengajarkan perlakukan orang lain seperti dia mau diperlakukan? Jadi sekali lagi, di mana Muhammad mengajarkan bagaimana kalian ingin orang lain perlakukan kalian, perlakukan dia seperti kalian perlakukan diri kalian sendiri, seperti yang kamu katakan. Kalau kamu tidak menemukannya di dalam Al-Quran atau hadis, coba kamu pikir ulang, kenapa kamu masuk Islam, dan kenapa kamu berkata bahwa Islam mengajarkan hal itu. Apakah dulu kamu masuk Islam karena dibohongin oleh orang lain yang berkata bahwa Islam mengajarkan perlakukan orang lain seperti kamu perlakukan diri sendiri? Atau kamu yang berhalusinasi bahwa Islam mengajarkan hal itu, padahal Islam tidak mengajarkan hal itu? Kalau kamu tidak menemukannya di dalam Al-Quran atau hadis, dan kamu berkata bahwa Islam mengajarkan bagaimana kalian ingin orang lain perlakukan kalian, perlakukan dia seperti kalian perlakukan diri sendiri, maka kamu sedang berdusta. Kamu sedang menipu diri kamu sendiri, dan kamu sedang menipu orang lain. Dan kamu bukan hanya berdusta, kamu mencuri perkataan Yesus, dan kamu klaim bahwa itu adalah ajaran Muhammad. Untuk apa kamu mencuri perkataan Yesus dan mengklaim bahwa itu adalah ajaran Islam? Apakah kamu berpikir dengan melakukan hal itu, kamu akan mendapatkan pahala di akhirat nanti? Ya sudah, terima kasih HMC atas kesaksiannya ya. Coba kamu pikirkan lagi apa yang kamu katakan di dalam kesaksian kamu. Apakah pikiranmu yang simpel tentang Islam itu benar? Atau kamu masuk Islam karena dibohongin orang? Atau kamu berhalusinasi tentang Islam? Oke, saya berharap suatu saat nanti kita bisa berjumpa lagi. Tetapi, mungkin tidak bisa kalau kamu sudah terlanjur pergi ke akhirat. Karena umat muslim adalah satu-satunya umat beragama yang ditetapkan untuk mendatangi neraka oleh Tuhannya sendiri di dalam Al-Quran surah 19 ayat 71. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya tetap mengasihi kamu walaupun kamu sudah mencuri perkataannya dan mengklaim bahwa itu adalah ajaran Islam. Oke, kita jawab. Oke, mengenai berbuat baik ya di dalam perintah Islam, Masya Allah, kita kalaupun tidak melihat daripada dalil Al-Quran dan hadisnya, sebelum kita menuju ke sana ya, kita bisa lihat aja contoh nyata ya. Kita melihat contoh nyata. Jadi orang-orang di luar Islam selalu mengangkat ya apa yang segelintir dari umat Islam melakukan ya, seperti tindakan terorisme, radikalisme, sehingga mengeneralisir semua umat Islam. Padahal ya kita bisa lihat sendiri ya bahwa negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim ya, itu orang yang minoritasnya ya yang di luar Islam itu terlindungi ya, diperlakukan baik ya. Kita bisa contoh di negeri ini Indonesia ya. Tapi lihat sebaliknya, orang-orang Islam yang minoritas ya, mereka tidak diperlakukan sebagaimana umat Islam yang mayoritas ya. Kita bisa lihat di mana umat Islam yang sedikit ya, mereka ini ditindas, dizolimi ya. Di India baru-baru ini ya umat Islam dizolimi, kemudian di Myanmar
Burma Afrika Tengah ya. Kemudian bagaimana umat Islam ya di Eropa, di Prancis ya diperlakukan tidak baik ya. Nah, jadi kalau bagaimana kita mengacu di dalam Al-Quran ya, di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam Quran surah Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhuluhu awwala marrati wa liyutabbiru ma'alau tatbira. Jadi kata Allah yang artinya jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Jadi artinya kita dianjurkan berbuat baik ya, bukan hanya kepada umat Islam, kepada semua umat, kepada siapa saja. Karena apabila kita berbuat baik ya kata Allah maka kamu berbuat baik itu bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Jadi memang kita diperintah untuk berbuat baik kepada siapa saja ya. Tidak hanya kepada umat Islam, begitu juga kepada orang-orang di luar Islam ya. Bahkan dalam ayat lain dikatakan ya la yanhaakumullah anil ladzina ya la yanhaakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ya Allah tidak melarang kamu ya. Jadi Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil ya. Jadi dalam hadis Rasulullah katakan ya, man qatala mu'ahadan lam yarkh raihatal ya al-jannah raihatal jannah wa in rihaha la yujadu min musirati 40 aman. Ya barang siapa membunuh mu'ahad, mu'ahad ini artinya orang yang dijanjikan ya, artinya orang yang di bawah kekuasaan Islam ya. Barang siapa membunuh orang yang di bawah kekuasaan Islam, dia tidak akan mencium bau surga padahal baunya dapat tercium sejarak 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari nomor 3166. Jadi artinya bahwa kita sekalipun dalam posisi penguasa, artinya kita yang menguasai, kita nggak boleh berlaku zalim, bahkan berlaku tidak adil kepada orang yang di luar Islam ya. Bahkan di dalam perlakuan hukum, Sayyidina Ali pernah dia melihat seorang Yahudi memakai baju perang beliau, maka beliau mengadu pada Rasulullah, maka Rasulullah mengadili mereka. Maka ketika ditanya Ali, apa buktimu ya, dia sebutkan bukti-bukti bahwa tanda-tanda dari baju perangnya. Tapi itu tidak cukup bukti ya untuk mengklaim bahwa itu pemiliknya. Maka Rasulullah itu memenangkan Yahudi ini. Ya, jadi artinya bagaimana tindakan Islam ya berlaku adil kepada orang-orang yang di luar Islam. Sehingga akhirnya orang Yahudi itu dia samperi Ali. Oh Ali, sungguhnya baju perang ini memang punyamu ya, tapi saya yang dimenangkan. Maka kata Ali, jadi begitulah ya, saya tidak mempunyai bukti kuat untuk menjelaskan itu kepunyaan saya. Mendengar hal itu orang Yahudi ini salut dan dia masuk Islam. Begitulah akhlak Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu pernah ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa kebiasaan Rasulullah ketika sore? Ini setelah wafat Rasulullah. Aisyah katakan dia mendatangi orang di sebalik gunung tersebut.
Di sana dia menemui ada seorang Yahudi yang buta matanya yang sudah tua. Ya. Kemudian Abu Bakar pun datang. Maka orang tua Yahudi ini dia katakan, sudah lama kamu tidak datang. Maka kemudian Abu Bakar memberi makan kepada orang Yahudi ini dengan mengasih makan di tangannya, ya, dan disuapkannya. Maka orang Yahudi ini katakan bahwa kamu bukan orang yang biasa memberikan makan kepada saya. Maka Abu Bakar katakan, mengapa kamu tahu bahwa saya bukan orang yang biasa memberimu? Kata orang Yahudi ini, orang yang biasa memberikan makan saya itu dia tumbuh halus dahulu, sampai benar-benar halus, barulah ya dia suapkan ke mulut saya sehingga saya hanya tinggal menelan. Maka Abu Bakar katakan, sesungguhnya orang yang biasa memberi kamu makan itu sudah wafat, ya. Dia adalah Muhammad. Mendengar hal itu orang Yahudi ini menangis, ya. Dia menyadari bahwa sebelumnya ketika Nabi Muhammad menyuapi beliau, selalu menyuapi beliau makan ini, ya, orang Yahudi ini selalu menjelek-jelekkan Muhammad, ya, di hadapan orang yang menyuapnya. Janganlah kamu percaya Muhammad yang dia mengaku nabi palsu, beliau itu adalah orang gila, beliau itu gila kuasa, beliau itu banyak istri dan sebagainya. Tapi Rasulullah sabar, dia suapi, ya. Begitulah akhlak daripada Rasulullah SAW. Mendengar hal itu, orang Yahudi itu langsung masuk Islam. Dia tidak pernah tahu, dan Nabi Muhammad tidak pernah memberitahu siapa dirinya. Dia tetap memberikan. Begitulah akhlak Rasulullah, ya. Dan banyak lagi dia contohkan. Dan sebenarnya si Tamparagi ini menunjukkan beliau ini, ya, tidak banyak baca di dalam Islam, ya. Bahkan orang-orang di luar Islam juga mengakui bagaimana akhlak orang Islam, ya, akhlak Rasulullah SAW kepada orang Yahudi, orang Nasrani dan sebagainya. Kemudian ini sepertinya sudah sering sebenarnya berulang-ulang jawaban ini. Cuman orang non Muslim ini aja yang memang beliau hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan, ya, keburukan Islam yang tidak objektif di dalamnya. Kemudian ayat yang terakhir yang dia bacakan, wa inna minkum illa wariduha, ya, sungguhnya setiap kamu tuh hampir mendapatinya, yaitu neraka. Bukan artinya masuk ke dalam neraka, ya, bukan masuk ke dalam neraka. Jadi setiap umat manusia ini akan melewatinya, bukan memasukinya. Jadi neraka ini adalah di bawah jurang, kemudian nanti ada sirot, ya, jembatan sirot. Jadi setiap manusia tanpa terkecuali itu melewati sirot ini, ya. Maka orang yang lolos dari sirot ini, ya, maka dia akan masuk surga. Siapa yang dia tidak lolos, dia akan jatuh. Makanya dikatakan wariduha, bukan memasuki tapi melewatinya, ya. Jadi orang yang menjalani titian sirot ini ada yang secepat kilat, ya, ada yang dia lambat, ya, dan ada yang akhirnya jatuh, ya. Orang yang banyak amal kebaikannya itu akan melintasi secepat kilat, ya. Kemudian setelah melolosi dari titian sirot ini, maka dia masuk surga. Siapa yang gagal, dia masuk neraka. Jadi bukan artinya setiap umat Islam itu memasuki, setiap umat Islam masuk neraka, tapi artinya bukan hanya umat Islam, setiap umat manusia itu akan melewati titian sirot tersebut, ya. Jadi kalau orang kafir, ya, dia baru meliti langsung jatuh karena dia secara kodenya itu sudah salah, ya. Tauhidnya udah salah, maka dia pasti masuk neraka. Maka orang yang mungkin orang Islam yang dia lebih sedikit amal kebaikannya, ya, dia terseok-seok karena jembatan ini yang melewatinya ini bukan kemampuan kita melewati, ya, tapi amal-amal kebaikan kita. Jadi mungkin demikian. Wassalamualaikum
warahmatullahi taala wabarakatuh.